Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyustianingrum, mahasiswa Mers Angkatan 12. Saya di sini akan melakukan presentasi tentang sehat jiwa pada anak prasekolah. Perkembangan pada anak usia prasekolah, usia 3-6 tahun. Pengertian, usia prasekolah 3-6 tahun. Anak prasekolah merupakan periode usia antara 3-6 tahun di mana anak menyempurnakan penguasaan terhadap tubuh dan merasa cemas menunggu awal pendidikan formal. Potensi pengembangan rasa inisiatif adalah tahap perkembangan anak usia 3-6 tahun di mana pada usia ini anak akan belajar berinteraksi dengan orang lain, berfantasi dan berinisiatif, pengenalan identitas kelamin dan meniru. Karakteristik perilaku anak usia sekolah. Perkembangan yang normal itu meliputi menghayal dan kreatif, berinisiatif untuk bermain dengan alat-alat yang ada di rumah, belajar keterampilan fisik baru, menikmati bermain bersama dengan anak seusianya, mudah disiapkan dengan orang tua, mengetahui hal-hal yang salah dan benar serta mengikuti aturan, mengenalkan minimal 4 warna, merangkai kata-kata dalam bentuk kalimat, mampu melakukan pekerjaan yang sederhana, dan yang terakhir mengenalkan jenis kelamin. Penyimpangan perkembangan atau rasa bersalah, ini tuh ada 4. Yang pertama itu tidak percaya diri, malu untuk tampil. Yang kedua, pesimis, tidak memiliki minat dan keinginan. Yang ketiga, takut salah dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, sangat membatasi aktivitas sehingga terkesan malas dan tidak mempunyai inisiatif. Kemudian ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi itu ada biologis. Biologis itu meliputi latar belakang genetik, tidak penyakit menurun. Yang kedua itu ada status nutrisi pada usia bayi, toddler, baik, BB, TB, lila normal. Kemudian yang ketiga itu kondisi kesehatan pada masa janin, bayi, toddler, baik, tidak ada penyulitan, kelainan bawaan, tidak ada. Kemudian ada psikologis, intelijensi berespon terhadap rangsangan sensorik, eksplorasi lingkungan. Yang kedua, keterampilan verbal, tidak ada gangguan bicara sejak bayi toddler. Yang ketiga, moral. Yang keempat, keterampilan, tidak pendiam, tidak temper tantrum. Yang kelima, pengalaman masa lalu, menyenangkan, terbangun rasa percaya pada usia bayi, otonomi pada usia toddler. Yang keenam, mampu mengontrol BAK. Kemudian ada sosial budaya. Yang pertama itu usia 3-6. Yang kedua gender, laki-laki atau perempuan. Yang ketiga latar belakang budaya. Budaya menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat agama dan keyakinan, nilai positif dilaksanakan dalam pengasuhan anak. Yang terakhir pengalaman sosial, tidak mengalami penolakan atau penganiayaan. Kemudian ada faktor presipitasi, ada natur, yaitu biologi. Biologi itu meliputi imunisasi lengkap, pemenuhan gizi seimbang, latihan atau bermain fisik cukup. Yang terakhir ada vitamin istirahat yang cukup. Kemudian ada psikologis. Psikologis ini terdiri dari 5. Yang pertama, dikenalkan benda-benda. Yang kedua, berikan kesempatan berimajinasi. Yang ketiga, berteman dengan sebaya. Yang kemudian, dilatih mewarnai. Dan yang terakhir, membaca dan menulis. Kemudian ada sosial budaya. Sosial budaya itu meliputi mengenal jenis kelamin, disekolahkan, playgroup, TK PAUD. Kemudian, yang ketiga, membantu pekerjaan sederhana. Yang keempat, belajar nilai, norma, sosial, dan agama. Yang kelima, belajar baik dan buruk. Yang keenam, bermain dengan teman sebaya. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan kesempatan mengenal hal baru. Yang kedelapan, mendapatkan feedback dari lingkungan sekitar, keluarga, guru, teman. Kemudian intervensi. Intervensi ini intervensi sesuai dengan perkembangan yang normal dan penyimpangan. Yang normal, perkembangan yang normal itu ada mempertahankan
pemenuhan kebutuhan fisik secara optimal, mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar, mengembangkan keterampilan berbahasa, mengembangkan keterampilan adaptasi psikososial, pembentukan identitas dan peran sesuai jenis kelamin, mengembangkan kecerdasan, mengembangkan nilai-nilai moral, meningkatkan peran serta keluarga dalam meningkatkan kebutuhan dan perkembangan. Kemudian ada penyimpangan perkembangan atau rasa bersalah. Nah, itu yang pertama, memberikan waktu pada anak untuk bermain atau beraktivitas secara berkelompok. Ajarkan mengenai permainan sederhana yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi. Contohnya itu adalah puzzle, susun balok. Menyampaikan harapan yang sesuai dengan kemampuan anak. Beri pujian terhadap keberhasilan yang dicapai oleh anak. Mendengarkan seluruh keluhan anak dan berdiskusi cara mengatasi rasa tidak mampu yang dialami anak, tidak menentang tindakan yang dilakukan anak, tidak memaksa kehendak anak. Kemudian, jadi pendengar yang baik, tidak melarang anak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.